105,1 Mugarur Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugarur lover semuanya. Pagi hari ini Pak Nur senang sekali ya, karena cuacanya begitu sejuk ya, begitu sejuk karena mendung gitu kan. Dan enak banget ini Pak. Iya, dan selain itu Pak Nur juga ditemani sama ini yang menemani Pak Nur setiap hari. Sudah tidak asing lagi ya. Ini ada Madana. Madana, kamu kok pakai topi sekarang? Iya, karena aku ngikutin Pak Nur Pak, biar kita ini sama gitu loh Pak. Iya, biar videonya juga nggak itu aja ya kan? Iya, biar berbeda dari yang lain. Iya, kalau sama kan dikira ini rekaman kapan kan begitu kan? Iya, itu aja gitu loh Pak. Iya. Makanya biar sedikit beda kita pakai topi. Nah, topinya Pak Nur ini Madana ya. Ini ada benderanya merah putih. Nah, kamu bisa lihat ya. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Dan ini topinya TNI Angkatan Darat. Wah, Pak Nur bangga sekali kalau sudah seperti ini. Wah, sudah nggak kelihatan gurunya lagi, kelihatan Angkatan Darat. Kalau kamu topi apa itu? Ini tuh aku lagi pakai topi dari SMP Mugaru dong Pak. Topi yang biasanya itu harus dipakai saat sedang apel. Nah, kamu bangga nggak itu? Bangga lah Pak, karena bagus ya topinya. Wise. Oke, ini sisa waktu ini kok naik sih sampean sih. Iki Pak Nur iki ya apa sih rek? Pagi ini kok sampai katelecak gini. Ya maklum lah Madana ya, belum sarapan kan. Kamu kan tahu sendiri. Kamu bisa menebak sarapannya apa Pak Nur? Pasti sarapannya Pak Nur itu air anget. Air putih. Iya. Air putih anget gitu. Iya, yang adanya memang itu. Enggak ada apa-apa lagi. Yang ada dimakan gitu. Iya, yang ada ya itu aja dimanfaatkan. Oke, Madana, kita hari ini akan membahas tentang bahasa Jawa versus bahasa Inggris. Wah, ini menarik sekali nih ya. Karena kamu berasal dari kelas ICO, Pak Nur mengajar bahasa Jawa. Wah, ini seru banget ini. Mana yang lebih unggul ya? Iya. Apakah bahasa Jawa atau bahasa Inggris? Oke, Madana. Yang pertama kan? Iya, Pak. Ini kita akan bahas yang pertama. Oke, yang pertama ini bahasa Jawa ya. Yeah. Bahasa Jawa itu ada melipir. Melipir itu berjalan di tepi, berhati-hati supaya nggak gitu jatuh, ya. begitu kan? Iya. Coba. Apa bahasa Inggrisnya? Kalau bahasa Inggrisnya itu walk slowly on the edge or side of the road gitu. Coba sekali lagi sing enak Madana. Walk slowly on the edge or side of the road. bahasa Inggrisnya melipir, padahal cuma mau ngomong melipir gitu kan ya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu jadi satu kalimat Pak. Makanya kalau bahasa Jawa itu kayaknya lebih praktis gitu loh Pak. Lebih praktis. Yeah. Oke, coba artikan dalam bahasa Indonesia. Itu apa itu? Walk slowly, berjalan berhati-hati, on the edge or side itu di tepi of the road, di tepi jalan. Berjalan berhati-hati di tepi jalan. Berjalan berhati-hati di tepi jalan. Ya. Itu bahasa Jawa ini ya kurang melipir ngono ae. Gitu. Simpel kan Madana ya? Iya, Pak. Ini kamu pertama kali melihat terjemahannya ini, apa yang kamu rasakan Madana? Terjemahannya, maksudnya kan bahasa Jawa kan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kan. Nah, apa yang kamu rasakan, apa sih bahasa Jawa itu? Ya kayak bahasa Jawa itu gampang gitu loh Pak. Cuma mau ngomong ini tuh cuma satu kata. Tapi kalau misalkan di bahasa lain tuh mau ngomong ini harus jadi satu kalimat. Bahkan ada yang satu paragraf mungkin Pak. Iya, mungkin ada yang bisa jadi satu buku. Iya Pak. Satu buku kecil gitu. Oke Madana, yang kedua ini apa ini? Kamu geblak. Kemarin kan Pak Nur kan tanya ya. Geblak itu kalau dalam bahasa Indonesia Madana. Jatuh gitu. Jatuh. Tapi ke belakang. Posisinya itu melumah. Oh iya. Posisinya tidur gitu Pak. Iya, posisinya tidur melumah. Kalau tidurnya mengkurep itu bukan. Itu jelungup Pak. Itu jelungup. Ya, jelungup. Ini geblak ini. Coba bahasa Inggrisnya apa? Kalau geblak itu fall backward and then hit on head. Jadi satu kalimat lagi loh Pak. Padahal di bahasa Jawanya ini cuma satu kata. Iya, coba kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu, bahasa fall backward. Inggrisnya itu. Jatuh ke belakang lalu mengenai
Kepala. Lalu mengenai kepala. Oh, gini loh. Jatuh, kemudian kepala belakangnya itu terkena. Iya, mungkin, terkena. Mungkin gitu ya. Terpukul gitu. Iya. Gini. Terbentur. Ya, terbentur. Mungkin seperti itu mungkin. Iya. Ngeblak ngono kok susah-susah men sih. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ngeblak itu jatuh dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan apa ya? Tidur. Dalam keadaan tidur melumah. Itu. Ya gitu Pak, pokoknya Pak. Ya Allah. Ada lagi Mbak Tana? Kamu ada berapa sih ini? Pak, ada sampai 38. Ada sampai 38. Oke Mbak Tana. Iya, Pak. Iya. Terus yang ini, yang ketiga. Yang ketiga apa ini? Iya. Ngeden. Yang ketiga ini Pak. ngeden. Kamu tahu ngeden Mbak Tana? Tahu, itu kayak lagi ini enggak sih, Pak? Bukan nahan. Berusaha mengeluarkan sesuatu di toilet gitu. Oh iya. Berusaha mengeluarkan sesuatu di toilet itu namanya ngeden itu loh ya. Kalau Iya, Pak. kalau teman-teman ini pada nggak tahu yang namanya ngeden itu kalau di WC terus kemudian berusaha mengeluarkan sesuatu itu namanya ngeden. Iya, Nah itu gitu. apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya itu ugly expressions because of pushing something out in the toilet. Apa itu bahasa Indonesianya Bahasa apa Inggrisnya itu? itu ekspresi jelek karena berusaha mengeluarkan sesuatu di dalam toilet. Ekspresi yang jelek karena mengeluarkan sesuatu di dalam toilet. Iya, ekspresinya jelek, tetapi Iya, kan ekspresi. ini rasanya gimana? Kamu gimana sih, Matana? Rasanya gimana sih kalau Rasanya ngeden? kadang-kadang sakit, kadang-kadang lega, Pak. Tapi nikmat ya itu ya. Nikmat sekali itu. Iya, Pak. Karena merasa lega gitu loh, Pak. Bisa Iya, keluar gitu. perasaannya itu lega seperti Iya. itu. Jadi untuk menerjemahkan ngeden di dalam bahasa Inggris itu memang ini satu Iya. kalimat kan ya. Dan itu panjang, Pak. Dan itu panjang, ekspresi jelek ketika mengeluarkan sesuatu di toilet. dalam Toilet. Ya, mungkin nanti ini videonya harus dikasih ini, Mbak Tana. Harus dikasih apa namanya itu subtitle. Oh, subtitle. Ya, Iya, subtitlenya supaya nanti teman-teman bisa belajar bahasa Inggris juga gitu. Oke, Mantap. yang keempat ada apa, Mbak Tana? Kunduran truk. Kunduran truk. Ini aku sebenarnya nggak tahu, Pak, ini tuh apa maksudnya. Kunduran truk itu ada truk Ya. diparkir. Ya. Kemudian ada orang di belakangnya. Nah, ini truknya ini mundur sendiri gitu loh, kunduran truk. Oh, jadi kayak mau ketabrak sama truknya tapi karena truknya mundur gitu tak, Pak? Iya, kunduran truk itu jenenge itu. Walah. Seperti itu. Apa ini anunya? Got hit by a truck that is moving backward. Coba diulang lagi, Man. Got hit by a truck that is moving backward. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa ini? Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesianya ya, Pak ya. Ya. Got hit. Mendapat ini loh hit by truck. Ini apa namanya itu? Pokoknya mendapat benturan dari truk saat dia tuh pindah ke belakang, moving backward. Oh, ya. Jadi mendapat benturan atau tekanan gitulah ya. Iya. Truk ketika truknya ini berjalan mundur. Iya, berjalan mundur. Nah, Pindah ke ini belakang. iku aslinya kunduran mobil. Kalau aslinya kalau ngono, kunduran truk kan gitu loh ya. Iya. ada lagi nggak yang lucu? Coba. Yang lucu? Ya. Blonyo ini loh, Pak. Blonyo ini apa? Blonyoi. Ya, Blonyo. blonyo. Ya, blonyo itu gini loh, Mbak Tana. Kamu kan punya minyak kayu putih kan? Iya. Nah, mengoleskannya itu. Nah, ini begini loh, seret blonyoi. Oh. Diblonyoi. Mengolesi gitu tak, Pak? Iya, mengolesi tapi dengan tangan ini loh, tangan ini telapak tangan. Oh. Kalau ngolesi kan begini kan ngoles kan. pakai Ini jari. blonyoi, ini dan blonyoi. Iya. Iya, Pak. Blonyoi apa Blonyo bahasa itu Inggrisnya? Smearing one's body with hot ointment or liquid and then massaging it. Apa artinya itu dalam bahasa Indonesia? Artinya tuh smearing one's body, mengolesi satu badan with hot ointment or liquid dengan salep panas atau cairan panas and then massaging it. Lalu pijat. Lalu memijat. Iya. kan? Gitu. Lalu memijat itu begitu kan. Ya, blonyoi rek, ya Allah, Blonyo. diterjemahkan kepada dalam bahasa Inggris itu sampai panjang seperti itu. Panjang iya, Pak. Aslinya kan blonyoi ngono tok lho asline iki.
Maksudnya kurang blonyoing. Tapi terjemahkan dalam bahasa. Iya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau gaya bebas ya. Iya. Gaya bebasnya Pak Nur, gaya bahasa bebasnya Pak Nur, itu mengoleskan salep atau minyak Iya. atau apalah ke seluruh tubuh, kemudian memijatnya begitu. Itu. Bahasa Indonesia kayak gitu. Oke, dalam bahasa Inggris ini memang ini apa namanya tidak mampu menerjemahkan sesuatu di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Jawa. Iya, Ini Pak. ada beberapa yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu Madana ya. Ya emang gitu loh Pak. Iya. Jadi ubah-ubah. Nah, terus misalnya mak jelek, Majlek itu kayak apa Pak? mak jelek itu kamu jatuh, jatuh tiba-tiba jatuh, mak jelek. Oh Iya. iya. Kalau mak jelek itu diterjemahkan pakai bahasa apapun pasti nggak ketemu gitu loh. Iya nggak bisa apa coba Pak? Iya, nggak bisa. Apa ya? Iya. Kalau misalnya ini kan mak jelek ya, mak jelek itu kan agak asing ya. Iya. Nah sekarang takpe, ayo Tape. takpe dalam bahasa Indonesia terjemahkan. Tape itu kayak lu apa ya memiliki barang seseorang gitu toh Pak? Iya, tapi takpe. Apa ya? Nah, misalnya diterjemahkan tak ambil misalnya. Iya. Ambil kan jupuk, Ambil kan? berarti kan tak jupuk, bukan takpe kan? Iya tape itu. Tak miliki, berarti kan tak duweni kan gitu kan? Bukan takpe. Ini takpe ini nggak ada terjemahannya. Ya dalam bahasa Arab pun mungkin nggak ada ini. Dalam bahasa. Cuma di dalam bahasa Jawa takpe. Terus ada lagi yang mak kejebut. Mak kejebut. Itu apa lagi Pak? Tahu kamu mak kejebut? Enggak pernah tahu. Mak kejebut itu kamu kan sedang menantikan Pak Nur. Iya. Misalnya pagi-pagi sedang menantikan Pak Nur nggak datang-datang. Pas kamu HP-HP-an, ternyata Pak Nur datang dengan tiba-tiba. Mak Iya. kejebut itu namanya. Oh. Loh, mak kejebut teko. Ekspresinya Pak Nur ya. Iya, ada lagi ini yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun. Apa, Pak? Mak keteplik. Itu apa lagi? Mak keteplik itu orang yang mau nendang bola. Iya. Ancang-ancangnya wis adoh, bayi sepatu. Alah, mak keteplik kok sampai ngarepe dhewe. Nendangnya kok gitu jauh. Itu namanya mak keteplik. Tapi ini ya Pak, ada ciri khasnya tersendiri gitu ya Pak. Pasti kata-kata depannya tuh mak gitu. Iya. Kamu juga kenal itu bahasa itu yang mak itu? Enggak, aku cuma tahu yang mak jelek gitu doang. Apa? Mak jelek. Mak jelek gitu. Mak jelek. Mak jelek. Mak dekatiku. Jadi ketika kamu Iya. Pak Nur dapat kabar ya kamu sakit misalnya, Iya. hati ini Pak Nur kan derdek ya. Itu namanya mak dek. Oh. Waduh, mak dek rek hatiku rek. Apa Pak Nur? Madana sakit. Oh, iya, Pak. Mak dek. Mak dek tuh kayak kaget ya Pak ya? Bukan Iya. kaget juga sih tapi. Kayak kaget, kayak nerv, apa namanya itu, shock, Iya kayak shock. kayak shock. Itu Pak Iya, bahasa Pak. Inggrisnya jadi bagus. Oke, Mandana, yang lucu lagi, yang lucu, ayo yang apa? Yang lucu lagi ya Pak. Pak. Ketelusupen ini Pak. Nah, Ketelusupen. ketelusupen ya. Nah, ketelusupen kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Inggris jadi apa? A small sharp thing embedded sign inside one's skin. Embedded. Kalau dalam bahasa Indonesia, small. Benda kecil iya benda kecil dan tajam. Embedded itu ini masuk itu kayaknya. embedded itu masuk ke dalam skin, satu kulit gitu. ke dalam kulit. Masuk ke dalam kulit. Benda kecil dan tajam masuk ke dalam kulit. Ya. Itu namanya ketelusupen kan. Bahasa Jawanya simpel aja, ketelusupen. Nah, kalau dalam bahasa Inggris gimana? Panjang. Kalau di dalam bahasa Indonesia masuknya benda kecil ke dalam kulit. Iya. Itu biasanya kalau misalkan lagi ini ya Pak, kalau misalkan lagi duduk di kursi kayu gitu loh Pak. Nah, itu kan tangannya biasanya gini atau enggak ini di sini. Nah, itu nanti masuk gitu loh Pak. Karena bahan dasarnya itu kayu Pak. Oh. Biasanya kan. Kamu pernah ketelusupan? Pernah di sini dan tuh kayak sakit banget Pak. Ya Allah, gak enak. Kamu di tangan kan ya? Iya. Pak Nur pernah pengalaman ya seperti kamu tadi itu. Iya. Ada kursi yang reot kayu gitu, kursi iya. kayu gitu didudukin. Sing ketelusupan apa nih coba? Apa? Bokongnya.
Ketelusupan. Jadi iya, kata-kata yang simpel seperti itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jadi panjang gitu. Iya, Ketelusupan Pak. ngomong ngono panjang kan Panjang, gitu. Oke. Ada lagi Madana yang lucu Madana? Yang lucu ya, Pak. Tengeng. Oh iya, tengeng. Tengeng, kamu tahu tengeng? Tahu, aku sering banget Pak tengengan itu. Ya Allah, gini Pak Nur. Lego. Iya, tengeng, coba tengeng diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Wrong sleep position making the veins become neck pain. Iya, apa itu terjemahnya dalam Terjemahan bahasa? itu karena posisi tidur yang salah, jadi membuat sakit di leher gitu. Oh, Jadi iya. ada sakit di leher dan itu disebabkan oleh posisi tidur yang salah, Pak. Oh, iya. Tengeng. Karepe gue arep tengeng ngono tok lho, Rek. Tengeng. Arep tengeng ngono tok iki terjemahan yang bahasa Inggris ki koyo ngono kuwi mau. Jangan. Karena kesalahan tidur, leher jadi sakit ngono kuwi. Padahal ya tengeng ngono ae kan. Coba Iya, kamu mana? Ini kan Apa? ngomong bahasa Inggris, bahasa Jawa ya. Iya. Kamu tahu nggak anyang-anyangan itu apa? Anyang-anyangan. Pak. Anyang-anyangan. Anyang-anyangan tuh kalau nggak salah ini ya Pak, sakit perut Heeh. karena nahan buang air kecil gitu. Iya. Gini. Bukan. Kalau anyang-anyangan itu sering mau kencing gitu loh. Iya. Terasa mau kencing. Ternyata pas di kamar mandi itu kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak. Tapi pengen kencing aja. Itu namanya anyang-anyangan itu ya. Nggak tahu itu kalau dalam bahasa Inggrisnya apa itu anyang-anyangan Apa itu. ya? Susah banget. Kalau di dalam bahasa Indonesianya, anyang-anyangan itu terasa pengen kencing berulang-ulang, kadang Ya. keluar, kadang enggak. Itu namanya anyang-anyangan gitu loh ya. Biasanya, Madana, wong anyang-anyangan niku biasane arek sing mari mangan, Heeh. terus dienggo payon. Oh alah. Nah, itu bisa jadi anyang-anyangan Iya. atau olahraga yang terlalu keras itu bisa jadi anyang-anyangan. Terus kalau adikku kan sering banget anyang-anyangan Pak, katanya dia tuh anyang-anyangan gitu kan. Nah itu kalau misalkan dikeluarin Pak, itu katanya sakitnya banget gitu loh Pak. Oh. Gitu. Terus Laki-laki apa perempuan? perempuan. Oh, perempuan. Kan adikku perempuan semua Pak. Mm-mm. Terus cara ngobatinnya itu Pak biasanya jempol kaki kanan ini Ya. dikaretin gitu Pak. Dikaretin sampai ketat banget gitu loh Pak. Iya, kayaknya bukan ini kayaknya pengalaman taleni karet. Iya nanti bisa Pak bener. Tapi gini loh Mas Dana, apa sih hubungannya ya? Hubungannya anyang-anyangan sama karet ditalek lagi dengan driji ku piye terusan? Nggak tahu Pak, mesti kamu anyang-anyang tak gini, anyang sakit perutku gitu. Terus papaku langsung sini tak kareti gitu. Akhirnya dikareti jempolnya mesti. Mungkin gini, ditaleni karete itu supaya mengalihkan perhatian gitu loh. Iya. Jadi Pak, konsentrasinya itu ke jempol bukan ke anyang-anyangan tadi itu. Karena kalau itu baru ilmiah. Nggak tahu Pak, saya kurang paham juga gitu loh. Tuh. Kalau anyang-anyangan itu pasti semua orang. Kamu pernah mengalami nggak seperti itu? Anyang-anyangan. Kayaknya nggak pernah deh Pak. Soalnya nggak pernah merasakan gitu. Oh, oke. Karena kamu nggak pernah kerja berat paling Madana. Kalau Pak Nur sering dulu itu. Iya. Kalau anyang-anyangan kudunya WC, tapi nggak metu. Waduh, rasanya luar Tapi itu biasa. Pak Nur merasa sakit Pak. Iya, merasa sakit kayak ya apa gitu loh. Terus gak enak bahasanya anyang-anyangan. Oke, Madana. Jadi bahasa Jawa kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ternyata itu bisa satu kalimat ya. Iya. Satu kata bisa satu kalimat. kalimat. Nah, itu. Dan besok akan kita lanjutkan lagi Madana ya. Iya, Tapi bukan besok pagi. Besok pagi kan kamu LDKS kan ya? Iya, karena aku mau berangkat LDKS Pak. Jam berapa itu? Kalau nggak salah itu harus di sekolah jam 6 Pak. Berarti kan berangkatnya mungkin 6:30 atau jam 7. Atau setelah apel mungkin ya? Iya, atau setelah apel. Iya, mungkin seperti Tapi itu. mungkin. Oke. Dan nanti kemungkinan besar besok pagi Pak Nur nggak siaran sama kamu Madana ya? Iya Pak. Terus pokoknya doanya Pak Nur buat kamu yang mau dan buat semuanya lah anak-anak IPM yang mau mengikuti LDKS di Pacet kan ya? Iya, di Oke. Trawas. Di Trawas. Besok Pak Nur tidak akan bahas ini. Bahas bahasa Inggris, bahasa Jawa ini nanti akan dilanjutkan sama kamu aja Madana. Karena ini Oke. yang sudah kamu pelajari kan. Iya Pak. Besok Pak Nur mau bahas penyakit-penyakit ringan dalam istilah bahasa Jawa Madana. Iya. Ternyata
kecedit itu kan belum banyak yang tahu kan. Iya. Ini kan istilahnya dalam bahasa Jawa. Terus kayak tadi lho Pak, tengeng. Iya, tengeng. Enggak. Iya, tengeng itu kan jarang yang tahu. Iya, Pak. Ini kalau nggak diperkenalkan Nggak tahu gitu. ke teman-teman, nggak ada yang tahu gitu loh. Padahal ini bahasa kita gitu loh ya. Iya. Nah, kecedit, terus kemudian apa ngeden. Iya. Iya sih. Ada lagi istilah bahasa Jawa itu peper. Tahu nggak peper? Nggak pernah tahu, Pak. Peper itu istinja. Istinja. Ketika kamu buang air besar, nggak Ya. ada air, sangat terpaksa sekali kamu membersihkannya pakai daun kering atau pakai pelepah. Itu namanya peper. Istinja itu namanya peper dalam bahasa Jawa. Itu bukan penyakit ya Pak kayaknya, itu keadaan gitu loh Pak. Iya, keadaan. Suatu Pokoknya nanti kedepannya Pak Nur akan membahas tentang hal-hal yang unik dalam bahasa Iya. Jawa yang perlu diketahui gitu Mbak Dana ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dana. Kelihatannya Oke, Pak. ini sudah harus pamit undur diri ya karena sudah jam 7 ya dan waktunya untuk apel pagi. Tetapi jangan khawatir, semoga lovers semuanya akan berjumpa lagi sama Pak Nur dan tentunya sama Madana dan teman-teman presenter yang lainnya. Maka tetap stay tune di 105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya Pak Nur, Saya Mada mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.